Kita mulai dengan membuka aplikasi Microsoft Word. Nah, pilih file yang akan kita gunakan untuk membuat makalah. Nah, sebenarnya saya ingin memberikan sesuatu bahwa saya ingin membuat suatu perbandingan ya tentang pembuatan makalah yang benar. Nah, di sini seluruh isi bagian dari makalah ini dibuat dengan menggunakan heading normal atau tidak mempergunakan gaya atau judul yang ditetapkan. Nah, terlihat dari perbandingannya itu keseluruhannya judul itu keseluruhannya menggunakan heading normal atau tidak menggunakan heading. Nah, sedangkan untuk isi nanti akan muncul otomatis setelah kita semua mengheading atau membuat judul seperti itu. Nah, untuk memudahkan dalam pembuatan heading, kita ambil contoh yang tulisan kata makalah ini. Salah satu trik cepatnya adalah mengubah heading tersebut. Kita ambil yang heading 1, kita ubahkan headingnya fontnya menjadi Times New Roman dengan ukuran fontnya sekitar 16 dan ditebalkan. Ganti warna fontnya menjadi warna hitam dan posisikan paragraf heading 1 tuh di paragraf bagian tengah, lalu klik OK. Nah, setelah itu pilihlah bagian yang akan diubah, lalu klik judul yang sudah kita ubah. Nah, perbandingannya sebelum atau sesudah itu sudah tampak ya. Begitu juga seterusnya dengan kata pengantar, daftar isi, bab 1, bab 2, bab 3, penutup, kesimpulan, dan juga daftar pustaka. Dan ini juga sudah kita ubah sebelum ini agar tidak terlalu repot dalam mengubah headingnya. Nah, pada bagian subbab ini pengubahannya juga sama nanti, cuma nanti akan ada beberapa perbedaan yang untuk membedakan antara judul 1 dengan judul 2. Nah, untuk mengubahnya klik kanan pada judul 2, lalu tekan ubah, pilih font Times New Roman dengan ukuran fontnya itu 14 dan tetap ditebalkan. Kemudian ganti warnanya menjadi warna hitam. Nah, nanti perbedaannya di sini, paragraf untuk subbab ini tetap berada di posisi bagian kiri. Tetap berada di posisi bagian kiri untuk kategori subbab untuk judul 2. Nah, tekan OK, lalu kita akan ubah dengan yang sudah kita setting tadi. Nah, pengubahan tersebut juga dapat dilakukan dengan mengubah seluruh bagian subbab menjadi bagian judul 2 tersebut. Nah, ini adalah satu trik yang mudah untuk tidak ribet pada saat kita mengubah menjadi heading atau judul. Begitupun juga pada heading 1 yang sudah kita ubah sebelum ini. Nah, daftar isinya nanti akan otomatis keluar setelah kita mengheading semua judul tersebut, baik judul 1 dan judul 2. Nah, biasanya terkadang kita tuh melangkah ke halaman berikutnya itu dengan menekan tombol enter berkali-kali. Nah, itu terbilang agak ribet. Nah, untuk mengatasinya tersebut, klik tata letak, kemudian klik juga pemisah. Nanti akan ada pilihan tersebut, pilih halaman berikutnya, tekan, lalu hasilnya ada pemisah nanti otomatis per halaman tersebut. Nah, setelah kita sudah mengubah heading atau judul-judul yang tersebut sebelum ini, maka selanjutnya adalah menyiapkan daftar isi setelah ini. Nah, klik referensi, kemudian klik daftar isi. Nanti ada beberapa pilihan daftar isi. Nah, di video ini saya akan mengambil pilihan daftar isi otomatis 1. Nah, ada beberapa daftar isi atau pilihan daftar isi yang dapat kita pilih sesuai selera. Nah, di sini saya mengambil daftar isi otomatis 1. Nah, ketika sudah keluar otomatis, tugas Anda itu adalah merapikannya.
dengan mengubah fontnya juga dan juga ukuran font sesuai dengan kemauan Anda sendiri. Asalkan halaman daftar isinya dapat dirapikan dengan baik. Nah, satu lagi pembahasan tentang pembuatan daftar pustaka versi Mendeley. Kalau Mendeley ini sebenarnya pembuatan daftar pustaka ini secara otomatis. Nah, proses itu dimulai dari mengunduh atau menginstal aplikasi Mendeley, kemudian membuat akun Mendeley tersebut. Kemudian Anda dapat menambahkan referensi dari buku, artikel, jurnal, dan lain-lain di perpustakaan Mendeley. Kemudian integrasikan Mendeley dengan Word dengan menginstal plugin Mendeley GT-O-Matic untuk Microsoft Word. Kemudian sertakan kutipan dengan menggunakan fitur Insert Citation jika Mendeley di Word untuk menyisipkan kutipan dari referensi tersebut. Nah, setelah selesai menyisipkan semua kutipan, buatlah daftar pustaka dengan meletakkan kursor di tempat yang Anda sisipkan di daftar pustaka. Kemudian klik Insert Bibliografi. Nah, gaya penulisan ini bisa menggunakan gaya APA, MLA, Chicago, dan sebagainya. Nah, yang bagian selanjutnya itu adalah sitasi. Nah, sitasi ini biasanya dapat dipergunakan di bagian depan dan di bagian belakang. Nah, saya akan coba menggunakan pengutipan sitasi di bagian belakang. Pertama-tama kita itu harus menyalin nomor jurnal atau nama penulisnya dan juga nama tahun yang akan kita buatkan sitasi. Nah, untuk membuat sitasi tersebut, kita kembali ke bagian akhir dari pembahasan satu subbab itu. Kemudian sisipkan kutipan, tambahkan sumber baru. Nah, pastikan itu tipe sumber yang akan dibuat itu nanti adalah artikel jurnalnya. Nah, tempelkan nama pengarang di situ. Nah, biasanya kita akan ubah nama penulisnya yang sebelumnya dibuat untuk daftar pustaka, kita kembalikan ke nama aslinya. Kemudian tulis tahun terbit jurnalnya. Kemudian tekan OK. Nah, pastikan sebelum itu sudah tercantum termasuk dalam artikel jurnal yang akan kita presentasi. Nah, kemudian untuk penggunaan sitasi di bagian depan masih dalam metode yang sama. Kita ambil nama penulisnya dan juga boleh mengambil nama jurnalnya. Nah, kemudian di bagian awal paragraf kita tambahkan sumber baru dari sisipkan kutipan tersebut. Nah, seperti biasa pun juga dapat disematkan atau ditempelkan nama pengarang di pembuatan sitasi tersebut. Formatnya pun seperti biasa, kita mengubah nama penulis yang sebelumnya dibuat di daftar pustaka, kita kembalikan ke daftar nama aslinya. Tahun juga dapat dibuat berdasarkan nama jurnal. Nah, untuk di bagian depan ini bisa menambahkan beberapa kalimat, yaitu menyatakan bahwa atau menerangkan tersebut.